Sobat Katolik dimanapun kalian berada, kembali lagi di Cakar, Catatan Katekese Kristiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keluarga Kristiani, terlebih Ecclesia Domestica, atau keluarga sebagai gereja rumah tangga. Pasti kalian sudah bertanya-tanya, apa sih keluarga Kristiani? Lalu fungsi dan tugas apakah yang harus dijalankan oleh keluarga Kristiani dalam rangka mewujudkan Ecclesia Domestica? Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama adalah pengertian keluarga Kristiani. Berdasarkan Katekismus Gereja Katolik Kanon ke-2205, keluarga Kristiani merupakan persekutuan pribadi antar anggota keluarga yang membentuk satu tanda dan persekutuan dalam nama Allah Trinitas. Jadi keluarga Kristiani itu merupakan persekutuan antara ayah, ibu, dan juga anak, di mana persekutuan mereka ini membentuk suatu tanda dan juga suatu persekutuan yang dihimpun langsung oleh Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lalu, bagaimana sih tugas dari keluarga Kristiani dalam mewujudkan Ecclesia Domestica? Yang pertama, keluarga Kristiani merupakan keluarga pusat iman yang hidup, di mana di sana tempat anak pertama kali menerima iman akan Kristus dan diwartakan pertama-tama oleh keluarga, di mana diungkapkan dalam Katekismus Gereja Katolik Kanon 1656, di mana keluarga Kristiani merupakan pusat iman bagi anak yang melalui teladan dari orang tua. Jadi, orang tua memberikan teladan iman dan disitulah seorang anak menerima iman pertama kali. Iman akan Kristus, iman akan gereja, dan juga disitulah orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Lalu, menurut Katekismus Gereja Katolik juga, dalam Kanon 1666 dikatakan bahwa keluarga merupakan tempat pewartaan pertama dan juga sekolah iman pertama, di mana anak menerima kebajikan dan juga belajar mengenai cinta kasih dalam iman Katolik. Jadi sobat-sobat Katolik dimanapun kalian berada, kalian bisa bertanya lagi, apakah keluarga kalian sudah mampu menjadi sekolah iman bagi anak-anak ataupun bagi adik-adik kalian, bagi kakak-kakak kalian, dan lain sebagainya. Karena keluarga sebagai Ecclesia Domestica pertama-tama merupakan tempat atau pusat iman yang hidup. Lalu yang kedua, keluarga juga tempat dilaksanakannya misi imamat bersama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini seorang anak akan dibimbing oleh orang tuanya untuk menerima sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja, di mana orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka agar mereka siap menyambut sakramen yang adalah tanda dan meterai dari Kristus sendiri. Di mana di dalam Gaudium et Spes dikatakan bahwa keluarga adalah sekolah pendidikan yang pertama, terutama untuk menerima sakramen-sakramen. Jadi keluarga adalah wadah bagi seorang anak untuk belajar. Pertama-tama untuk belajar mempersiapkan diri mereka dalam menerima sakramen-sakramen. Lalu yang ketiga, keluarga merupakan presentasi dan pelaksanaan persekutuan gereja, di mana di sini adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih.
sobat-sobat muda Katolik dimanapun kalian berada, keluarga merupakan tempat atau juga representasi di mana di dalam keluarga itu ada persekutuan yang dipersatukan oleh iman, harapan, dan kasih. Di mana keluarga merupakan gambaran yang hidup dari misteri gereja. Menurut Familiaris Consortium pasal ke-49, di mana gereja sekali lagi adalah gambaran yang hidup dari gereja, di mana keluarga adalah tempat persemaian iman, harapan, dan kasih bagi segenap anggotanya. Lalu yang keempat, keluarga juga mempunyai tugas untuk mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Ini tertuang dalam Lumen Gentium artikel yang pertama, di mana setiap anggota keluarga mengambil bagian dalam kurban Kristus bagi pengudusan umat manusia, di mana keluarga menjadi sarana keselamatan bagi anggota-anggotanya. Jadi sobat Katolik dimanapun kalian berada, pada intinya adalah keluarga sebagai eklesia domestika atau sebagai gereja rumah tangga pertama-tama mempunyai sifat sebagai pusat iman yang hidup, di mana keluarga menjadi tempat anak mengenal dan belajar mengenai iman Kristiani. Lalu yang kedua, keluarga juga sebagai sarana persemaian iman, harapan, dan kasih, di mana hendaknya di dalam keluarga kita saling menunjukkan iman, harapan, dan kasih agar sungguh-sungguh keluarga kita itu adalah keluarga yang memancarkan dan menampakkan gereja Kristus sendiri. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang CAKAR, catatan katekese Kristiani, yang kaitannya dengan keluarga Kristiani. Dan hendaknya kita juga melihat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, apakah kita ini sudah mampu memancarkan cinta kasih Kristus sendiri menjadi pusat iman yang hidup, sehingga setiap anggota keluarga kita, dari papa, mama, adik, dan juga kakak kita ini sungguh-sungguh mampu mencerminkan gereja yang hidup, gereja yang mampu melayani tidak hanya untuk keluarga itu sendiri dan juga untuk masyarakat di sekitar kita. Baik, demikian video katekese dari saya. Sampai jumpa di video-video CAKAR berikutnya. Bye-bye.